Pajak masukan ya, setelah kita belajar mengenai PK, faktur pajak, yang punya faktur pajak, ini kita belajar mengenai pajak masukan. Jadi posisinya dibalik, kita sebagai pembeli, ya kita sebagai pembeli, kita menerima faktur pajak, bagaimana perlakuan terhadap faktur pajak tersebut. Konsep umum untuk pajak masukan di sini, PM dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PK dalam masa pajak yang sama. Idealnya seperti itu. Misalnya ini masa September, PM-nya September, PK-nya September. Idealnya seperti itu, beli langsung laku, PM-nya juga diterima dengan tepat dan sebagainya, ya. Kemudian PK lebih besar dari PM yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PM yang harus disetor oleh PKP atau KB, ya. Kita PK lebih besar daripada PM, dia KB kurang bayar, ya. Kemudian PK lebih kecil daripada PM, itu selisihnya adalah LB, yang mana LB ini dapat diajukan pengembalian pada akhir tahun buku atau dikompensasikan. Kaidah umumnya, konsep umumnya seperti itu. Kemudian dalam perubahannya pada Undang-Undang HPP, pemerintah menetapkan perubahan pada beberapa ketentuan pengkreditan pajak masukan sebagai berikut, yaitu menetapkan penghitungan PPN terhutang yang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan DPP berupa nilai lain dapat dikreditkan, ya. Untuk DPP nilai lain atas pajak masukannya dapat dikreditkan, begitu maksudnya, ya. Kemudian juga menetapkan jumlah PM atas penyerahan yang terhutang pajak dan PM yang berkenaan dengan penyerahan tidak terhutang pajak tidak dapat dikreditkan. Jadi ada PM atas penyerahan yang terhutang pajak dan ada PM yang berkenaan dengan penyerahan yang tidak terhutang pajak tidak dapat dikreditkan. Kemudian menghapus ketentuan pengkreditan PM bagi PKP yang peredaran usahanya dalam 1 tahun tidak melebihi jumlah tertentu. Ya, itu menghapus. Kalau dulu ada DIM namanya DIM omset, ya. Nah, ini dihapus. Kemudian yang 4, menghapus ketentuan mengenai larangan pengkreditan pajak masukan atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan, ini disebutkan sedan, station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Dengan demikian, pertanggal 1 April 2022, PM atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon dapat dikreditkan. Ya, seperti itu. Di sebelumnya, PM dan biaya perbaikan kendaraan jenis sedan dan station wagon itu tidak dapat dikreditkan, ya. Itu berdasarkan Undang-Undang HPP dapat dikreditkan, dihapus ketentuan tersebut. Kemudian kalau kita simpulkan, berikut adalah ketentuan-ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan perubahan pasal 9 dan pasal 9A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. PM dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PK masa pajak yang sama. Seperti itu tadi, pengkreditan PM dilakukan paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan atau dikapitalisasi dalam harga perolehan BKP atau JKP. Jadi PM ini tetap dapat dikreditkan, ya. Paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat, sepanjang belum dibebankan, belum dibiayakan, ya, atau belum ditambahkan, dikapitalisasi dalam harga perolehan BKP atau JKP. Saya langsung ke sini. Kemudian dalam hal jangka waktu telah dilampaui,
maka pengkreditan PM tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pembetulan SPT masa PPN. Ya. Contohnya di sini saya siapkannya, pengkreditan PPN masukan pada masa pajak yang tidak sama. Contoh PT EFG PKP bergerak di bidang pengolahan kayu pada tanggal 8 Agustus 2021 PT EFG melakukan transaksi pembelian BKP dari PT HIJ yang juga merupakan BKP. Adapun BKP tersebut digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan usaha PT EFG. Atas transaksi tersebut diterbitkan faktur pajak oleh PT HIJ saat tanggal dilakukan transaksi yaitu 8 Agustus 2021. Ya. Akan tetapi faktur pajak tersebut baru diterima PT EFG pada 14 Desember 2021. Dalam hal ini, PT EFG telah menyampaikan SPT masa Agustus, September, Oktober. Ya, sudah menyampaikan. Akan tetapi PT EFG belum menyampaikan SPT masa November 2021. November itu kan terakhir tanggal akhir bulan berikutnya kan, gitu. Selain itu, PT EFG juga belum membebankan sebagai biaya dan tidak menambahkan PM tersebut dalam harga perolehan BKP. Berdasarkan ilustrasi tersebut, bagaimana perlakuan perpajakannya? Ya. Berdasarkan ketentuan PMK 18/2021 disebutkan bahwa pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat. Adapun pengkreditan pajak masukan pada masa pajak yang berbeda tersebut melakukan pembetulan. Ya, ini keterangannya. Atas kasus tersebut, faktur pajak masukan atau pajak masukan perolehan BKP tanggal 8 Agustus baru diterima 14 Desember 2021. Adapun faktur pajaknya ini adalah 8 Agustus masa Agustus tersebut dapat dikreditkan dengan PK, maksudnya di SPT masa PPN, yaitu masa apa saja? Agustus, September, dan Oktober. Ya, Oktober. Nah, di sini kan masanya Agustus. Paling lambat adalah 3 bulan. Faktur pajaknya dengan kondisi ini terlambat diterima, saat ini mungkin terselip ya, waktu di Perpopulit mungkin terselip ya. Itu belum dilaporkan sampai masa November ya. Untuk faktur pajak Agustus ini semestinya bisa langsung dikreditkan di masa Agustus, September, ya Oktober. Ini langsung, jadi masa tidak sama boleh langsung dikreditkan. Nah, tapi di latihan ini dia terimanya adalah 14 Desember, yang mana di masa November tidak dapat belum dilaporkan, maka pajak masukan tersebut dapat dilakukan atau dikreditkan melalui SPT masa PPN masa November 2021, yaitu dengan diinput di Agustus atau September atau Oktober dengan mekanisme pembetulan. Ya, ini kan logikanya Agustus sampai Oktober kan sudah dilaporkan. Maka input saja katakanlah di masa Agustus atau September Oktober diinput di sini karena sudah dilaporkan kan dengan mekanisme pembetulan. Kemudian atas lebih bayarnya nanti dikompensasikan di masa pajak November. Di masa pajak November ya. Jadi tetap dapat dikreditkan tapi dengan mekanisme pembetulan. Kalau itu kondisinya masih Oktober, langsung saja dikreditkan di Oktober. Baik, itu dulu, nanti kita diskusikan lebih lanjut kalau mengenai pertanyaannya, di hold dulu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, PKP yang belum melakukan penyerahan dan atau ekspor BKP atau JKP dapat dikreditkan PM sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang, yaitu
sudah PKP nih, tapi gampangannya belum jualan, ya belum jualan, ada pajak masukan tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai undang-undang. Maksudnya PM itu memang dapat dikreditkan. Kapan? Maksimal penyerahan dan atau ekspor dilakukan 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali. Jadi boleh dikreditkan sampai 3 tahun. Jika melebihi, maka PM yang telah dikreditkan menjadi tidak dapat dikreditkan dan atas PM tersebut wajib dibayar kembali dan atau tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian. Ya. Jadi maksimal 3 tahun. Bisa jadi kita sudah mendirikan usaha, kemudian belum berproduksi atau belum ada penyerahan dan sebagainya, PM-nya dikreditkan dapat dikreditkan, nanti pasti LB kan, ya, sampai 3 tahun batasnya. Jika sampai 3 tahun ternyata belum terjadi penyerahan, ya, maka atas PM yang telah dikreditkan tadi, yang telah dikompensasi dan mungkin direstitusi, dikompensasi, tidak dapat dikreditkan dan harus dibayarkan. Gitu. 3. Pengkreditan PM hanya dilakukan atas PPN dalam faktur pajak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang, ya, faktur pajak standar yang memang dapat dikreditkan. Keempat, ini yang penjelasan tadi, apabila dalam suatu masa pajak PK lebih besar daripada PM, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Namun apabila sebaliknya, yaitu PK lebih kecil daripada PM, merupakan LB yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun. 5. Atas kelebihan pajak masukan berikut tadi dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak oleh PKP yang melakukan ekspor PKP, ya, melakukan penyerahan kepada pemungut PPN, melakukan penyerahan kepada yang tidak dipungut, melakukan ekspor PKP tidak berwujud, melakukan ekspor JKP. Penjelasannya, kalau melakukan ekspor kan tarifnya 0, maka dia selalu LB, maka atas LB tersebut dapat diajukan pengembalian pada setiap masa. Kemudian yang B, dia melakukan penyerahannya hanya kepada pemungut PPN, ya, jadi dia mekanisme PKPM-nya tidak normal, jadi PK-nya dipungut semua, nah, PM-nya ada. Nah, ini juga dapat melakukan setiap masa, melakukan restitusi atau permohonan pengembalian setiap masa. Kemudian melakukan penyerahan BKP atau JKP yang PP-nya tidak dipungut. Dia penyerahannya kode 07 semua, ya. 07 itu kan fasilitas tidak dipungut, jadi dia tidak mengut PPN. Nah, ini juga dapat mengajukan permohonan pengembalian pada setiap masa. Kemudian yang keenam, BKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang PM atas penyerahannya dapat dikreditkan serta dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, dan di sisi lain juga melakukan penyerahan BKP atau JKP yang PM penyerahannya tidak dapat dikreditkan atau penyerahannya tidak terutang pajak. Jumlah PM yang dapat dikreditkan oleh BKP tersebut adalah PM yang berkenaan dengan penyerahan BKP dan JKP yang PM atas penyerahannya dapat dikreditkan, ya. Apabila jumlah PM tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah PM dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Ini seperti contoh yang saya sampaikan, yang pembelian kertas, ya, pembelian kertas dipakai 01 semua, maka PM-nya dapat dikreditkan. Dipakai 08 semua, untuk pembelian kertas dipakai untuk mencetak buku pelajaran umum atau agama atau mencetak kitab suci yang penyerahannya kode 08, dia PM-nya tidak dapat dikreditkan semua. Nah, yang ketiga ini nanti yang akan dibahas di sini, yaitu ada yang penyerahannya terutang, ada yang tidak terutang, ada yang dibebaskan. Nah, itu nanti di bab selanjutnya. Ini biasanya diskusinya juga panjang biasanya. Baik, kemudian
pengkreditan PM tidak diberlakukan bagi pengeluaran untuk, jadi maksudnya PM yang atas pembiayaan atau pengeluaran ini tidak dapat dikreditkan. Perorangan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Betul kan? PKP punya pajak masukan. Pajak masukannya, waktu pajaknya, namanya, NPWP semua cocok ya. Tetapi yang dibeli itu yang tidak ada hubungan dengan kegiatan langsung usaha ya, misalnya membeli rumah pribadi, membeli villa, atau membeli aktiva yang umum ya, misalnya membeli peralatan kantor ya, tapi tidak dipakai perusahaan. Nah, itu atas PM tersebut tidak dapat dikreditkan ya. Kemudian perorangan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Ada pembelian, ada faktur pajaknya, datanya tidak lengkap ya. Pembelian katakanlah yang digunggung ya, dia beli untuk operasional ya, misalnya beli bahan rumah tangga untuk kantor dan sebagainya, tapi nggak ada faktur pajaknya, datanya katakan digunggung, itu tidak dapat dikreditkan. Kemudian pemanfaatan BKP tidak terwujud, JKP dari APBN yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan ya. Jadi intinya yang di sini yang tidak lengkap, yang tidak ada hubungannya kegiatan perusahaan. Kemudian ini juga baru juga, PM yang timbul sebelum PKP, sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dapat dikreditkan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari PK yang seharusnya dipungut ya. Di aturan sebelumnya untuk PM yang diperoleh sebelum PKP tidak dapat dikreditkan. Misalnya begini, ini tanggal 21 ya, kita CVA PTA itu PKP-nya di tanggal 21 September 2022. Sebelum PKP dia pengusaha kecil atau pengusaha kecil. Katakanlah tanggal 20, tanggal 19 dapat pajak masukan. Lah, atas PM tersebut tidak dapat dikreditkan. Nggak dapat dikreditkan, nggak ada ini. Nah, tapi kalau yang aturan yang baru ini dapat dikreditkan, tapi nilainya 80% dari PK ya, dari PK-nya. Nanti di pembahasan selanjutnya ada contohnya ya. Ya, ini 9 pengulangannya, saya ngetiknya double. 10. PM yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang diberitahukan dan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Maksudnya, misalnya PTA sedang diperiksa, kemudian ada pajak masukan yang belum dikreditkan, nah kelewat gitu ya, nah itu tetap dapat dikreditkan. Di aturan sebelumnya, jika ada pajak masukan yang ditemukan saat pemeriksaan tidak dapat dikreditkan, nah, haknya hilang gitu ya. Kalau ini boleh. Kemudian PM yang belum dialihkan atas BKP yang dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dapat dikreditkan oleh BKP yang menerima pengalihan sepanjang faktur pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan PM tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitulasi. Jadi jika ada pengambil alihan, pemekaran, peleburan, ya merger, akuisisi, atas PM tersebut dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan sepanjang PM diterima setelah terjadinya pengalihan. Ya, setelah terjadinya pengalihan atas PM tersebut dapat dikreditkan. Ya, kemudian dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ya, PPN yang terdapat dalam dokumen tertentu merupakan faktur pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang yaitu memenuhi ketentuan sebagai dokumen yang dapat dipersamakan dengan faktur pajak
yaitu memenuhi persyaratan formal, diisi lengkap, jelas, dan benar. Kemudian mencantumkan NPWP dan nama pembeli BKP atau penerima JKP atau pihak yang melakukan impor BKP atau pihak yang memanfaatkan JKP dan atau BKP tidak berwujud, ya. Jadi dokumen-dokumen ini yang isiannya ya sesuai dengan faktur pajak, ya, itu dapat dipersamakan sebagai pajak masukan, ya. Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak adalah tersebut, contohnya yaitu BEP, ya, yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Ditjen Bea Cukai yang dilampiri dengan invoice yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan BEP, SPPB, surat perintah penyerahan barang yang dikeluarkan oleh Bulog Dolog untuk penyerahan tepung terigu, ya, PNBP, faktur nota bon penyerahan, bukti tagihan atas jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi, tiket, tagihan surat muatan udara, nota penjualan jasa yang dikeluarkan oleh penyerahan jasa ke pelabuhan, tanda pembayaran atau kwitansi listrik, ya, dan seterusnya. Ini itu dipersamakan dengan faktur pajak, ya, walaupun faktur penjualan tapi isinya sama, yaitu dia ada dipersamakan, itu dapat dipersamakan dengan faktur pajak, ya, dan nama penjualnya ada, nama pembelinya ada, datanya lengkap. Kemudian kalau di atas tadi dapat disimpulkan di sini, ya, ini pengulangan juga kesimpulannya, perubahan ketentuan mengenai pengkreditan pajak dalam hal ini PPN pada Undang-Undang Cipta Kerja. Pada Undang-Undang Nomor 11 2020 terdapat beberapa perubahan terhadap ketentuan mengenai pajak masukan yang sebelumnya diatur pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 83 tentang PPN barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 42 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 83 tentang pajak tambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagai berikut. Yaitu yang tadi, perluasan pajak masukan dapat dikreditkan oleh PKP yang belum melakukan penyerahan usaha. Pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja diatur bahwa bagi PKP yang belum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan seterusnya atas perolehan BKP dan JKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar pabean di dalam daerah pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan undang-undang. Namun pada ayat 6A diatur bahwa apabila sampai dengan jangka waktu 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali pajak masukan yang dimaksud pada ayat 2A, PKP belum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan seterusnya, maka terkait dengan pajak masukan tersebut, pajak masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Ya, awalnya dapat dikreditkan, ya, tapi batasannya 3 tahun. Setelah melebihi 3 tahun, maka tidak dapat dikreditkan. Kemudian juga pengkreditan pajak masukan sebelum PKP dikukuhkan sebagai PKP, yaitu di sini PM atas perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan 80% dari RIPK yang seharusnya dipungut, ya, seperti tadi bahwa dapat dikreditkan yaitu 80%-nya. Yang B sama seperti tadi, ya. Ini pengulangan, kesimpulannya seperti itu.
Kemudian terlambat membuat faktur pajak, ya. Faktur pajak itu dibuat, ya, tanggalnya yaitu sesuai dengan saat terhutang, ya. Saat terhutang sesuai dengan ketentuannya, yaitu saat penyerahan, baik penyerahan barang maupun pembayaran jika mendahului dari penyerahan, ya. PKP yang terlambat menerbitkan faktur pajak, atas penerbitan faktur pajak yang tidak tepat waktu, PKP akan mendapatkan STP, surat tagihan pajak, ya. Wajib menyetor pajak yang terutang. Pastinya dia terlambat, ya, tetap wajib menyetor. Jadi tidak apa-apa terlambatnya, ya. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari DPP, sebesar 1% dari DPP. Kemudian PN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut dapat dikreditkan, ya, bagi pembeli atas pajak masukan itu dapat dikreditkan. Yang disanksi adalah penjualnya. Baik, itu mengenai pengkreditan pajak masukan.